Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Fayaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pencinta ilmu yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pagi yang penuh keberkahan ini, Allah izinkan kita untuk bisa hadir di majlis ilmu, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan iman Islam, Allah berikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. Dan ini menjadi satu hal penting bagi kita umat Islam, bahwa segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah, diberikan luang oleh Allah, lalu kita bergegas untuk menuju sesuatu yang diridainya, maka orang-orang yang demikian adalah orang yang diuntungkan oleh Allah, orang yang diberikan keberuntungan nama Allah, iman Islam dan sehat walafiat serta waktu yang disebut dengan kesempatan. Ya, karena umur yang ada sama diri kita sekarang ini, ketika Allah berikan kesempatan, tidak akan pernah terulang kedua kalinya. Maka kesempatan yang baik ini kita jadikan sebagai satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ini semua sebagai bekal hidup kita di saat nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, kita akan lanjut kembali kajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Bahasan kita pada pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, menjelaskan tentang riqatul qalbi, ya, bagaimana lembutnya hati dan bagaimana pula sifat kasih sayang seorang mukmin kepada mukmin lainnya. Nah, sekarang kita masuk di sini wa minar riqqah, langsung di situ aja ya. Ya, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minar riqqati khusu'ul qalbi wa kathratul bukai min khasyatillah wa dhalika wasafun syarifun wa mas'an hamidun bihi wasafallahu anbiya'ahu walladzina utul ilma min ibadihi. Faqala ta'ala idza tutsla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya. Wa qala ta'ala wa yakhirruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wa qad 'adda 'alaihi salatu wassalamu bi sab'atil ladzina yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Rajulan zakarallahu khaliyan fafadat aynahu. Wa qala alaihi salatu wassalam kullu aynin baqiyatun yaumal qiyamah illa aynun bakat min khasyatillah wa aynun batat tahrusu fi sabilillah, yakni fil jihad. Nah, sampai situ dulu. Wa minar riqqati, dan di antara lembutnya hati, atau bisa diartikan sifat kasih sayang
Khusu'ul qalbi adalah khusyuknya hati, wa kasratul bukai, dan banyaknya menangis, min khasyatillah, dari takutnya kepada Allah. Jadi kalau orang lembut hati, punya sifat kasih sayang, tuh ditandai oleh itu, saudara. Hatinya khusyuk. Khusyuk dalam apa? Dalam kebenaran yang diperintahkan Allah. Kemudian wa kasratul bukai, banyaknya menangis. Dari apa? Min khasyatillah, dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara. Kalimat khasyah ini memiliki posisi kedua, tingkatan makna takut, saudara. Karena takut kepada Allah itu dibagi 3 tingkatan. Jadi ada 3 tingkatan orang yang takut kepada Allah. Yang pertama, tingkatan yang paling dasar nih, orang takut kepada Allah, bahasa hadis, bahasa Arab, ya, menyebutkan dengan kalimat al-khauf. Khauf juga takut, ya. Jadi al-khauf ini bermakna takut kepada Allah. Hanya saja khauf, takutnya kepada Allah, didasari oleh satu hal saja, yaitu didasari oleh iman. Orang yang takut kepada Allah dasarnya iman, itu namanya al-khauf. Khauf dasarnya iman. Dia tidak mengenal bangku sekolahan, dia nggak mengenal perguruan tinggi, tapi ibadahnya rajin, nggak pernah mau ngambil hak-hak orang, nggak pernah mau ghibah, nggak mau memfitnah orang. Kenapa? Karena mereka takut kepada Allah dari dasar imannya. Orang-orang tua kita dulu nggak pernah kenal bangku sekolahan, tapi ngajinya rajin, zikirnya rajin, tahajudnya rajin, bahkan surah-surah dalam Quran banyak dihafalnya, Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi. Padahal mereka buta huruf, tapi mereka begitu semangatnya dalam ibadah. Kalau ditanya, kenapa Nyai, kenapa engkau bisa begitu, padahal engkau Nyai nggak pernah kenal bangku sekolahan? Gua takut sama Allah. Itu karena al-khauf, dasarnya iman. Dasarnya iman. Masuk lagi tingkat kedua, takut kepada Allah yang didasari oleh 2 hal, yaitu iman dan ilmu. Itulah yang disebut dengan al-khasyah. Al-khasyah lebih tinggi lagi, Pak. Jadi kalau orang takut kepada Allah, dasarnya iman dan ilmu, al-khasyah namanya. Khasyah lebih tinggi daripada al-khauf. Makanya kalau orang udah kenal bangku sekolahan, udah sekolah dari TK, SD, ya, kemudian sanawiyah misalnya, aliyah, sampai perguruan tinggi, iman dan ilmunya berjalan, sehingga takutnya kepada Allah mestinya harus lebih dari orang-orang tua kita yang gak kenal bangku sekolahan. Mestinya begitu, karena khosyah ini udah tinggi, ini kedudukan khosyah udah meningkat daripada al-khauf, gitu. Ya, ini yang menjadi renungan berpikir kita. Jadi al-khasyah itu hanya dimiliki oleh orang-orang beriman dan berilmu. Ilmunya ilmu yang benar, saudara, bukan ilmu yang kagak benar. Jadi dia takut kepada Allah lantaran iman dan ilmunya. Termasuk antum juga. Kalau orang yang udah kenal bangku sekolahan, udah sering ngaji, itu menjadi orang-orang yang berilmu. Jadi kalau takut kepada Allah, mestinya lebih tinggi takutnya kita daripada orang-orang tua kita, mestinya, karena udah ditambah ilmu. Nah, tingkatan yang ketiga, nah ini lebih tinggi lagi, saudara. Tingkatan yang ketiga, orang yang takut kepada Allah dasarnya 3, yaitu ilmu, iman, ilmu,
dan ma'rifat. Nah, ini lebih tinggi nih. Oh, udah tinggi sekali nih. Orang yang takut kepada Allah dasarnya iman, ilmu dan ma'rifat, maka Al-Quran, Al-Hadis menyebut dengan sebutan Al-Haibah. Nah, Al-Haibah juga bermakna takut kepada Allah. Dasarnya 3: iman, ilmu, ma'rifat. Kalau udah tingkat ini udah nggak ada goyangnya, Pak. Nah, kalau orang takut kepada Allah udah tingkat al-haibah, pandangannya selalu benar, telinganya selalu mendengar yang benar, lisannya selalu berkata benar, hatinya selalu merasakan pada kebenaran, kakinya melangkah pada kebenaran, tangannya juga demikian. Begitu seterusnya, anggota jawarih tubuh dia ini tidaklah melakukan sesuatu kecuali yang diperintah dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia berada di muka bumi, orang yang al-haibah, takut kepada Allah dengan 3 dasar tadi, iman, ilmu dan ma'rifah, dia kalau berjalan di muka bumi selalu menundukkan kepalanya. Dia tidak pernah mau melihat sesuatu yang dapat merusak dirinya, hal-hal yang haram. Kalau udah al-haibah, ini udah tingkatan yang luar biasa. Nah, 3 tingkatan ini, saudara, semuanya diridhoi nama Allah. Al-Khauf diridhoi Allah sesuai makomnya. Al-Khasyah juga diridhoi Allah sesuai makomnya. Al-Haibah pasti diridhoi Allah sesuai makomnya. Masing-masing sesuai makom. Nggak ada yang nggak diridhoi nama Allah. Semuanya datangin pahala. Ya, datangin pahala. Nah, ini saudara yang dirahmati Allah. Jadi kita benar-benar takut kepada Allah. Jadi orang yang riqatul qalbi tadi, khusyuk hatinya, banyak nangis karena takut kepada Allah. Lantaran tadi, ya, takut ada siksaannya, takut ada azabnya. Kalau dia berbuat sesuatu itu akan mengundang murka Allah apa tidak, itu yang dia pikirkan. Kalau orang-orang yang khusyukul qalbi, riqatul qalbi, saudara, ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, wadzalika wasfun syarifun. Yang demikian itu yang tadi saya jelaskan merupakan sifat yang mulia, begitu. Wa mas'an hamidun, dan perbuatan yang terpuji. Bihi, dengan sifat itu, wasafallahu anbiya'ahu, maka Allah menyifati para nabinya, walladzina utul ilma min ibadi, dan orang-orang yang diberikan ilmu dari golongan hamba-hambanya. Tuh, saudara. Jadi khasyah tadi ilmu. Nabi ini ada pada posisi kedua, para nabi juga nanti pada posisi yang ketiga, yang disebut dengan al-haibah, gitu. Nah, jadi ini disifati sama Allah, ya, disifati oleh Allah untuk para nabi dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang yang macam ini, saudara, di dalam Quran dijelaskan, faqala ta'ala idza tutsla alaihim ayatur rahmani kharru sujjada wa bukiya. Allah berfirman, idza tutsla alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayatur rahman, ayat-ayat Allah, kharru, menyungkurlah dia, artinya tersungkurlah dia, sujada, untuk sujud pada Allah, wa bukiya, dan menangis, sujud dengan menangis. Jadi kalau dibaca ayat Allah tentang dosa, tentang apa, ampunan, tentang apa, dia langsung tersentuh, saudara, ya, tersentuh hatinya, bahkan bergetar hatinya tadi karena takutnya gitu dengan ayat-ayat Allah. Makanya kalau disadari ini, orang-orang macam begini, Pak, dia selalu memahami bahwa apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah ayat-ayatnya Allah, ya, termasuk diri dia, istrinya, anak-anaknya, alam semesta ini, gunung-gunung, lautan, itu semua adalah ayat-ayat Allah yang menyangkut kauniyah. Karena ayat Allah itu kan ada 2, ada ayat qauliyah, ada ayat
kauniyah. Kalau kauliyah Al-Quran, 30 juz Al-Quran itu kauliyah namanya, firman Allah. Kalau kauniyah itu apa? Kauniyah itu adalah sesuatu yang diciptakan, yang dirasakan oleh kita. Alam semesta, diri kita, gunung-gunung, lautan, itu kauniyah. Ayat-ayat Allah itu, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, itu ayat Allah. Makanya kalau orang sudah mengerti tentang itu, dia akan menghormati, saudara. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kedengkian, kemudian dendam, nggak ada. Karena dia tahu semua yang Allah ciptakan itu adalah ayat-ayat Allah. Kalau sekiranya ayat-ayat Allah itu sedang melakukan satu perbuatan yang tercela, maka tugas mereka adalah mendakwahinya, mengajaknya, membersihkannya kembali dari perbuatan dosa. Nah, itu kalau orang yang sudah mengerti itu. Contohnya apa? Seperti ibu itu ayat Allah, suami juga ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan seterusnya ila akhiril ayat. Di antara tanda-tanda atau kekuasaan ayat-ayat Allah itu, ya, tanda-tanda atau ayat-ayat Allah di mana Allah menciptakan untuk kalian pasangan, istri-istri bagi kalian. Ya, jadi istri itu ayat Allah. Nah, kalau istri ini ayat Allah, maka sang suami nggak pernah mau menyakitkan dia. Karena kalau suami sakitkan dia, berarti suami menyakitkan ayat-ayat Allah. Siapapun yang menyakitkan ayat-ayat Allah, maka akan berhubungan dengan Allah, gitu. Ya. Jadi ayat-ayat Allah ini jangan disakitin. Jangan. Kalau istri disebut ayat Allah, dia cemberut mulu, dia merengut mulu, maka tugas kita untuk meluruskan kenapa nih ayat Allah lagi merengut, kenapa nih ayat Allah lagi cemberut. Maka sebagai bentuk pengobatannya, maka laki-laki yang paham, kalau ayat Allah yang namanya bini lagi cemberut, bini lagi kurang enak badan, maka ajak ke toko emas, insya Allah sembuh. Ya Bu, ajak ke tokonya aja, ajak aja, udah jangan beli emasnya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, itu semuanya ada, saling sayang. Begitu juga ibu melihat suami itu sebagai ayat Allah. Jangan sampai ibu itu menyakitkan suami, apalagi tidak menghormati suami. Ketika ibu tidak menghormati suami, berarti ibu tidak menghormati ayat-ayat Allah. Karena suami itu hakikatnya ayat Allah juga. Gitu. Lu kenceng amat sih, we, betulnya, we. Nah, jadi ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi saling, istri menghormati suami, suami menghargai istri, saling. Ini artinya ayat Allah, dia mengerti istri saya ayat Allah, suami saya ayat Allah, anak-anak saya juga ayat Allah, sehingga tidak pernah dia melakukan satu bentuk kezaliman kepada anak-anaknya. Tuh, nggak pernah nyakitin anak-anaknya karena ayat Allah, saudara. Kenapa harus disakitin? Nah, tadi kalau orang tadi udah takutnya khosyah dan al-haibah, dia mengerti itu. Dia nggak pernah mau sakitin istrinya, dia nggak pernah mau sakitin suaminya, dia nggak pernah mau sakitin anak-anaknya, karena dia tahu itu. Nah, kalau saudara-saudara paham ini, tinggal prakteknya di lapangan, gitu. Amalin. Sayangi istri yang melahirkan anak-anak kalian. Jangan sakitin dia, karena biar bagaimanapun anak mertua kita yang kita jadikan istri sekarang itu udah kita ambil alih pemeliharaannya. Semula sama orang tuanya, ketika kita nikahin, dia udah sebagai bagian daripada kita, yang mesti kita sayang, yang mesti kita hormati, yang mesti kita cintai. Jangan pernah sakitin, jangan juga pernah tinggalin dia. Kira-kira jamaah kita ada nggak yang lagi masalah ini? Nah,
Jadi itu semua ada aturannya dalam Quran. Ya. Ya, suami juga begitu, jangan ya. Jadi istri juga begitu sama. Ada aturannya Bapak Ibu sekalian. Kalau ibu paham, bapak paham tentang itu, insya Allah akan muliain, ya Allah akan berikan kemuliaannya. Nah, jadi begitu ya. Nah, kembali lagi. Jadi orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur lalu sujud dan menangis. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Itu ada dalam surah Al-Isra ya. Wa yakhirruna, dan mereka menyungkurkan lil azqan, menyungkurkan mukanya, yabkuna, lalu mereka menangis, wa yaziduhum khushu'a, lalu bertambahlah khusyuk bagi mereka. Jadi semakin mereka menangis, semakin khusyuk hati mereka kepada Allah. Gitu saudara.